yang saya kasih tahu simpel ya. Yesus itu Ya. kebenaran. Yesus itu adalah sang hidup, ya, al-hayat. Yesus itu adalah sang keselamatan. Yesus itu adalah hakim. Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah al-awal al-akhir. Kalau dibilang Yesus itu banyak banget ya, raja, ya, al-malik, al-haq, al-hayat, al-qiyamah, sang kebangkitan, al-awal al-akhir tadi udah. Itu yang paling simpel bisa saya sebutin itu. Agatha takut. Gue mah takut sama Tuhan gue, masa takut sama lu? Gue mah takut. Gue mah cuma takut digeruduk aja. Insya Allah jangan digeruduk ya. Halo, Sukaria di Sempuk. Halo. Halo, Bang. Malam. Ya, Halo. selamat pagi. Islam Kristen, Bang? Islam. Hah? Islam. Ya, silakan Bang, ada yang mau ditanya. Saya coba mau tahu tentang peristiwa penyaliban Yesus. Boleh. Silakan, ada yang mau ditanya? Ya, minta pencerahannya gitu. Kalau saya jelaskan bisa 2 hari 2 malam nggak selesai, Pak. Ya, secara singkat lah. Nggak bisa, soalnya panjang banget kisahnya. Dari kitab Kejadian, Tauratnya Musa, sampai ke Wahyu, itu ngomongin Yesus. Nih, satu buku ini, Pak, nggak bisa saya simpelin. Jadi Bapak nanya aja, soalnya Musa nulis tentang Yesus. Daud nulis tentang Yesus. Kitab Nabi-Nabi, Nabi Yunus, Nabi Ayub, Nabi Yeremia, Yeskiel, semuanya ngomongin Yesus. Yang mana nih, Pak? Belum rasul-rasul. Aduh, ribet, saya bisa sepanjang hidup saya nanti nih, Pak. Yang jelas kan saya cuma mau cari dengar. Saya itu artinya Muslim. Saya juga tahap belajar. Intinya saya di rumah ini mau cari kebenaran itu yang hakiki dan seperti apa. Bapak kalau cari kebenaran berarti cari Yesus dong. Makanya itu. Kebenaran. Ya, makanya itu saya mau cari Yesus. Tahu. Pak, makanya saya nggak ada kebenaran di agama Bapak yang Islam. Iya, makanya gitu. Saya mau tanya. Bisa-bisanya Bapak nggak ada kebenaran di kitab Bapak. Serius, Pak? Saya begini, setiap orang berkeyakinan itu kan pasti meyakini, berarti membenarkan. Tapi setidaknya kan ini berbicara masalah agama ini kan semua ada Hindu, ada Kristen, ada Islam, termasuk saya sendiri. Jadi saya mau cari tahu tentang, karena biar seperti halnya peristiwa Yesus, penyaliban Yesus juga itu kan termuat juga di dalam Islam gitu. Ada perbedaan tidak gitu, itu saya. Oh, Bapak mau cari tahu ada perbedaan tidak? Ya jelas beda lah, Pak. Sama Kristen aja udah beda, Tuhannya beda, nabi-nabinya beda. Ya. Apa nih? Nih yang saya kasih tahu simpel ya. Yesus itu kebenaran. Yesus itu adalah sang hidup, ya, al-hayat. Yesus itu adalah sang keselamatan. Yesus itu adalah hakim. Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah al-awal al-akhir. Kalau dibilang Yesus itu banyak banget ya, raja, ya, al-malik, al-haq, al-hayat, al-qiyamah, sang kebangkitan, al-awal al-akhir tadi udah. Itu yang paling simpel bisa saya sebutin itu. Tapi setidaknya kan ada dalil pendukung. Ada dong. Firman pendukung. Ya itulah makanya. Al-awal al-akhir Wahyu 1 dan 17. Saya mute dulu ya, berisik banget ya. Ya, kalau dia al-awal al-akhir itu Wahyu 1 ayat 17 ya. Kalau dia adalah al-hayat itu di Yohanes berapa ya? Akulah jalan dan kebenaran
dan hidup. Itu ada di Yohanes 14 ayat 6. Itu dia Al-Haq, sang kebenaran. Lalu dia adalah Al-Hayat, Yohanes 14 ayat 6 juga tuh, sang hidup, ya. Al-Qiyamah, Yohanes 11 ayat 25, sang kebangkitan. Apalagi nih ya? Oh, Wahyu 1 ayat 8, Maha Kuasa. Nah, tuh. Apalagi nih, banyak banget. Nah, Yohanes 17 ayat berapa nih ya? Akulah raja, raja di atas segala raja. Bentar ya. Itu ada di Wahyu, Pak. Ya, Wahyu 19 ayat 16, Pak. Itu. Jadi Yesus itu Al-Hayat, Al-Haq, sang kebenaran, Al-Awal, Al-Akhir. Lalu Al-Malik. Al-Malik itu raja, raja di atas segala raja. Ya. Lalu dikatakan Al-Qiyamah, ya, sang kebangkitan, Yohanes 11 ayat 25. Jadi banyak sekali loh, Pak. Maha Kuasa. Semua itu Yesus, Pak. Itu. Jadi kalau Bapak mau nanya apa nih lagi nih, Pak? Itu aja yang paling simpel bisa saya kasih tahu. Silakan Pak Sukarya. Silakan Pak Sukarya. Dibuka mute-nya, Pak. Kuasa kok mati? Ya, dia mau membuktikan kuasanya, Bang. Kalau nggak dibuktikan kuasanya, cuman ngomong doang dong. Aku maha kuasa, tapi nggak bisa bangkit. Kalau kamu menanyakan kenapa mati dia maha kuasa, dia sedang menunjukkan bahwa dia itu adalah sang maha kuasa. Kalau ada yang cuman ngaku-ngaku maha kuasa, tidak bisa membangkitkan orang dari kematian, yaitu namanya cuman klaim sepihak. Halo? Ya, silakan. Halo? Silakan, Bang. Kalau boleh tahu itu tentang itu, saya mau cari tahu itu, ingin tahu tentang peristiwa penyaliban Yesus itu. Peristiwa penyaliban Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Ya, itu mau saya. Saya ingin tahu. Jadi Yesus itu berkali-kali menyatakan dirinya Allah kepada bangsa Israel, lalu bermujizat di depan bangsa Israel. Ya. Tapi orang Israel ini tidak semuanya percaya. Nah, oleh karena keirian ahli-ahli Farisi, ya, mereka bersekongkol dengan tentara Romawi dan berusaha menyalibkan Tuhan Yesus. Ya, saat dibawa ke mahkamah agama, ternyata mahkamah agama itu tidak menemukan ada dosa, ada kesalahan. Tapi tuduhan orang-orang Farisi adalah Yesus itu menista Allah dengan menyamakan dirinya dengan Allah. Padahal Yesus mengatakan yang sebenarnya. Nah, oleh atas dasar keirian orang-orang Farisi saat itu, jadi Yesus itu disalibkan tanpa dosa dan tanpa kesalahan. Disitulah ya 2000 tahun yang lalu, Yesus itu menggenapi seluruh nubuatan di dalam Taurat Musa, ya, di dalam Ulangan 21 ayat 22, bahwa seseorang itu disalib gitu. Lalu di atas kayu salib itu juga Yesus menggenapi nubuatan Mazmurnya Daud 22, ya. Di situ Yesus itu mengucapkan Eli Eli lama sabachthani seperti yang di Mazmur Daud 22. Jadi ketika di kayu salib itu Yesus itu menggenapi seluruh nubuatan tentang dia di dalam kitab nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Yunus, Ayub. Nah, semua apa yang dituliskan nabi-nabi itu semua digenapi oleh Yesus, terjadi pada Yesus. Nah, dia itu menyerahkan nyawanya pada pukul 3 hari Jumat, ya. Hari Jumat jam 12 dia disalibkan. Pukul 3 sore Yesus itu menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa, menitipkan nyawanya kepada Sang Bapa supaya bisa dia turun ke dunia orang mati. Lalu dia membangkitkan mulai dari Adam sampai ke seluruh nabi-nabi. Dan saat itu juga gemparlah Israel itu dengan adanya gempa. Semua roh-roh orang di zaman perjanjian lama itu keluar, diangkat oleh Yesus ke Firdaus. Setelah itu pukul 6 sore, ya, dia itu menguduskan hari Sabat.
setelah menguduskan hari Sabat, jadi 3 jam dia mengeluarkan semua orang-orang yang ada di zaman perjanjian lama. Jam 6 sore dia menguduskan hari Sabat karena itu hari Sabtu. Minggu pagi-pagi dia bangkit. Di situ dia menampakkan dirinya kepada wanita-wanita yang membawa rempah-rempah. Salah satunya itu Marta dan Maria, ya. Lalu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada orang Israel banyak orang selama 40 hari, dan yang terakhir menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Nah, di situ dia mengutus rasul-rasul itu dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, kamu harus memberitahukan kebenaran tentang kebangkitanku kepada seluruh bangsa. Siapapun akan kubangkitkan sama seperti aku bangkit kalau dia percaya kepadaku. Itu kata Yesus kepada murid-muridnya. Hingga di Indonesia saya sendiri mengimani itu oleh sebab pemberitaan para rasul ke seluruh dunia. Jadi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang menyaksikan kematian dan kebangkitannya, itu menjadi percaya dan keluar dari bangsa Israel ke seluruh negara memberitakan kabar sukacita ini. Seperti itu Pak Sukakarya. Mantap ya Tuhan saya ya. Kalau saya mau ceritain lagi, panjang kali, lebar kali, tinggi Pak. Gitu. Silakan Pak Sukarya Disempuk. Ada lagi yang mau ditanya Pak? Itu simpelnya dari penyaliban Yesus. Penyaliban itu waktu itu sama-sama ada orang lain ya yang disalib ya? Ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah itu dua-duanya penjahat. Yang sebelah kanan percaya bahwa dia adalah raja di atas segala raja, maka Yesus menjanjikan, sesungguhnya engkau akan bersama-sama dengan aku hari ini ke Firdaus. Dan itu benar-benar terjadi. Lalu yang di sebelah kirinya dia nggak percaya dan dia masuk ke neraka. Oh begitu ya. Iya. Jadi pertanyaan lagi, semenjak kapan artinya Bapa atau Allah itu menjelma? Jadi sebab waktu disalib itu Allah sudah ini ya, posisinya Allah sudah menjelma jadi Yesus ya? Ya. Begitu. Betul. Jadi sudah di waktu itu Allah sudah menjelma jadi Yesus. Iya, dalam rahimnya Bunda Maria. Enggak, pas disalib itu memang sudah ini ya. Disalib sudah. ya dia memang udah menjadi manusia. Jadi dia menjadi manusia waktu di rahimnya Bunda Maria, dia mengambil kodrat manusia. Dia itu Allah dalam kekekalan. Oh berarti yes, Allah menjelma jadi manusia itu semenjak di rahim Bunda Maria. Begitu. Itu menjelmanya itu menjadi sepenuhnya manusia ya. Tapi sebelum-sebelumnya dia itu sudah sering menampakkan diri dalam rupa manusia. Contohnya kepada Abraham. Dia sudah menampakkan diri, tetapi itu sifatnya sementara. Tetapi di akhir zaman dia benar-benar menjadi manusia dan kemanusiaannya itu tidak pernah hilang dari keilahian. Oh begitu. Masih boleh bertanya lagi tuh? Boleh Pak. Oh. Jadi begini, berarti pada waktu penyaliban itu ada orang lain, yang satu boleh dikatakan yang percaya dan yang satu tidak ya? Betul. Di saat itu juga dia ini, tapi kenapa ya, artinya seperti yang Bu sampaikan tadi juga bahwasanya Yesus sendiri berdoa. Nah itu kejanggalan saya di situ. Di mana Yesus berdoa? Itu tadi yang gue sampaikan tadi ke narasumber sebelumnya. Eli Eli lama sabachthani kah bagaimana tadi? Saya kan tidak tahu. Bermasmur. Kalau Anda nyimak tadi saya bilang dia bermasmur. Memenuhi nubuatan di dalam Mazmur Daud. Bermasmur itu bukan berdoa. Ya, ketika dia di Taman Getsemani baru dia memang berdoa. Kenapa? Kan dia ini sudah menjelma menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya, dia itu benar-benar takut menurut Taurat. Galatia 4 ayat 4. Dia kan menjadi imam. Ya, dalam kemanusiaannya dia menjadi imam, tetapi dalam keilahiannya dia tetap Allah. Dalam kemanusiaannya dia menjadi nabi. Dalam kemanusiaannya dia tetap menjadi raja. Dalam kemanusiaannya dia menjadi guru. Dalam kemanusiaannya dia menjadi anaknya Bunda Maria. Dan dalam keilahiannya dia tetap Allah. Tidak mengurangi esensi dia sebagai Allah. Begitu. Iya.
mau suka yang lebih panjang tapi mau terawih ini kan. Silakan. Iya, oke. Ya, makasih Bu. Siap. Tuhan berkati Pak Sukarya. Oke, naik Holiday. Lu kirim permintaan dulu Mukidi. Ini yang bilang karangan bohong. Ini Musa yang ngomong kok bohong. Ini Daud yang ngomong kok bohong. Ayub yang ngomong, Yunus yang ngomong, Yeremia yang ngomong, Yehezkiel yang ngomong. Semua nabi-nabi ngomong bohong. Berarti 24 nabimu bohong, cuman nabimu yang sebiji yang jujur. Daripada yang sebiji, yang 24 ini ketemu. Nah yang sebiji kagak. Loh, langgar, bukan logika. Mana sih? Oke. Itu yang Holiday. Oke, ini dia naik. Oke. Jangan lupa tap-tap sama nge-give ya, biar room kita ini tegang 70 tahun. Oke, halo Holiday. Halo. Ya, silakan. Suaranya jangan jauh dong Pak, kayak dari Cikini ke Gondang Dia Pak jauhnya. Selamat malam. Silakan. Mbak, mau tanya. Silakan Pak. Maryam itu adalah seorang ibu. Meriam itu yang itu bom apa Meriam? Meriam apa Meriam? Maryam. Meriam buntung. Ibunya Isa. Ibunya Isa? Siapa itu Isa? Nabi Isa. Oh, Nabi Isa yang mana nih? Yang lahir di pohon kurma apa yang lahir di Bethlehem? Dia lahir dari kandungan dari si Maryam. Ini Maryam orang saudaranya Musa atau Maryam anaknya Daud? Musa. Saudaranya Musa, Miriam. Oh, Miriam mah perawan tua. Kalau Miriam saudaranya Musa dan Harun, itu seorang nabiah. Ada di Alkitab kami. Itu bukan Maria, ibunya Yesus, Tuhan Yesus. Beda, itu Miriam. Yang bapaknya Amram. Kalau kitab kami Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa itu dilahirkan dari seorang perempuan yang bernama si Maryam. Si Maryam. Oh, Maryam ini dari suku mana nih? Suku Lewi kah? Suku Yehuda kah? Dari suku Yehuda. Hah? Kalau saudaranya Harun mah orang Lewi, Pak. Imam-imam mah orang Lewi. Miriam saudaranya Musa mah orang Lewi, bukan orang Yehuda. Nah, ini beda nih. Sekarang saya mau tanya, Mbak. Ini pastiin dulu. Maryam ini siapa? Ada Maryam Mercedes. Sekarang saya mau tanya. Bisa tahu nggak ya? Mm-mm. Yakinkah bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa? Yesus, Pak. Ya, Yesus kan itu kan kalau dalam kitab Al-Quran kan kami mempercayai bahwa Yesus, tapi bukan Yesus. Yakinkah yang disalib itu Yesus? Kau buka kalender kau. Kalender kau aja mengakui. Buka aja kalender, Pak. Nggak usah buka kitab kami. Kau buka kalender seluruh dunia ini. Memperingati kematian Isa Al-Masih alias Yesus. Nah, kalau kamu bilang ya, yakin nggak? Apa iya satu kalender di dunia ini rancu? Ya kali kalender dunia dibohongin. Banget Pak. Tanpa buka kitab saya yakin Yesus itu disalib. No, lu buka aja no kalender yang disahkan sama Kemenak. Dunia pun mengakuinya Pak. Itu udah nggak bisa ditolak lagi Pak. Ya,
Silakan Pak Holiday, untung nggak holiday. Jangan lupa ya teman-teman ya, tap-tap ya, sama nge-give lah ya. Jangan kismin kalian ya, udah gajian lupa deh. Udah. Silakan Pak Holiday. Dibuka mute-nya. Silakan Pak, yakin banget, pakai banget. Sampai ada nih ikonnya salib Pak. Kalau Yesus kagak disalib, terus ngapain gereja di atasnya salib Pak? Kayak orang keder kami. Halo Pak Holiday. Lari. Dia nggak usah lawan kitab gue, lawan kalender aja udah habis. Gak usah gue buka kitab gue. Udah lo lihat di gereja ada salib, nah nggak mungkin si Yudas. Udah pasti Tuhan kami. Ngapain pula si Yudas kami imani? Udah kagak diraguin lagi udah. Kecuali lu ganti tuh di kalender, memperingati kagak jadi matinya. Nah kalau gak mungkin. Kan gak mungkin ya. Memperingati kagak jadinya Tuhan Yesus disalib alias diserupakan. Mustahil. Ada lagi yang mau naik? Siapa kira-kira? Cung dong, cung. Ngacung. Jual agama. Ya nggak apa-apa, agama gua daripada agama lu gua jual. Nah, kalau lu mengira gua jual agama, ini sah-sah aja agama gua. Nah, yang gua bingung tuh si Nandar, kenapa tiap hari ngejual agama gua mulu buat dapat duit? Yang lebih bingung lagi tuh Donditan. Tiap hari ceramahnya iman gua mulu. Segitunya jual agama gue biar dapat duit. Percaya Yesus kagak, Yesus mulu dijualin no. Si Ripa, si Juma. Nih kagak bosen apa? Minimal itulah, nabi kau lah. Emang gak ada yang tertarik? Siapa yang mau naik? Siapa yang mau naik? Berat saudara. Siapa nih? Cung dong, cung. Ini ada banyak banget yang mau naik nih, gue males nih. Oke, Aimupi. Udah kirim permintaan belum? Aimupi, kirim permintaan dulu dong. Ini belum kirim permintaan, gue. Gasken. Lu kagak tap-tap, kagak nge-give gas. Halo. Halo Pak Jamrud. Ini ngomong bahasa apa ini? Ya apalagi kalau nggak Tuhan saya. Yang paling viral dan fenomenal sedunia dan seakhirat. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus from Yerusalem. Gak mungkin from Forma. Iya. Ya, cuma mau bertanya ini cuma tolong jawab dengan rasio lah. Oke, jawab dengan rasio ya. Siap. Oke. Pertanyaan pertama, sebetulnya yang dimaksud Tuhan oleh Tuhan agama Kristen itu Yesus yang lahir di akhir-akhir ini atau Tuhan yang kemudian sudah yang dimaksud Allah? Ini pertanyaan pertama. Oke, langsung dijawab nggak nih Pak? Oke, boleh. Rasio. Itu jawabannya, rasio. Kan Bapak minta tolong dijawab dengan rasio. Yaudah, saya jawab rasio. Ini enggak, maksud saya begini. Bapak bilang, tolong dijawab dengan rasio. Yaudah, rasio. Oke. Gimana Pak? Ini juga bingung. Bapak udah nentuin, Bapak nanya, Bapak nentuin. Jawab. Oke, gini lah, dengan logika, rasio. jawab dengan logika lah. Oke, logika. Oke, pakai logika. Logika. Orang bilang ada rasio, saya dibantah lagi nanti. Oke. Bukan logika ya jawabannya, tapi dengan cara logika. Gitu ya. Coba ulang lagi pertanyaannya, ulang. Ya. Santai ya Pak, santai. Siap. Santai kita. Pertanyaan kedua. Bagaimana mungkin yang pertama udah dijawab ya. Yang pertanyaan sudah lah tadi. Rasio dan memang- logika. Ya, Oke. Oke.
Oke, siap. Bagaimana mungkin sesuatu yang kemudian datangnya di akhir menciptakan sesuatu yang sudah ada dahulu? Kita mustahil pasti. Akhir. Makanya kemudian pertanyaan-pertanyaan bersambung dengan pertanyaan pertama. Sebetulnya Tuhan yang dimaksud itu Tuhan yang Yesus, kemudian akhir-akhir abad kemarin itu, atau memang Tuhan yang sebelum Adam diciptakan, gitu loh. Tuhan Anda ini. Oh, Tuhan Yesus itu sebelum dunia dijadikan dia udah ada. Loh, Yang terakhir lah itu iya. kan yang di abad 7, Pak. Lah iya, Loh, lah iya, yang yang di mana? abad 7 ya. Yang di abad Yang 7 disalib yang di itu. Arab ya. yang disalib itu siapa, gitu loh. Yang disalib Yesus. Yesus. Nabi Adam diciptakan kan sebelum disalib. Yesus itu kan Allah dalam kekekalan. Bukan dia, Yesus itu Enggak, bukan begini, ada waktu kan dia di saya kan menjawab waktu dia tadi, inkarnasi, secara Pak. logika. Iya, Secara logika. iya. Coba sekarang saya tanya ya, ini pakai juga logikamu ya. Oke. Allah itu kan baru diperkenalkan abad 7. Kenapa dia Oke. ngaku-ngaku udah ada di Adam? Loh, kalau dalam kitab kami, Allah itu memang sebelum semesta ini ada, sudah ada. Lah kan Karena baru sesuatu ada, yang, kan baru ada abad 7. lah kan itu baru pengenalan bahasa agama kami. Itu tadi logikanya di mana yang terakhir mengaku-ngaku pencipta. Ya itu saya balikan ke Anda. Saya balikan ke Anda itu. Logikanya di mana? Makanya saya bilang tadi tidak logis. Terakhir datang ngaku-ngaku pencipta. Ya itu dia. Tanya. Ini logika nih. Logika. Lah iya, maksudnya begini, kalau di dalam kitab kami, ini kan sudah ranahnya membahas kitab kami. Dalam kitab kami diterangkan bahasanya Tuhan adalah sesuatu yang ada sebelum semua ini ada. Secara logika itu benar adanya Ya, kursi itu diciptakan klaim. oleh tukang kursi Itu karena tukang kursi klaim. ada sebelum kursi. Bapak, itu klaim Sama, di dalam Anda pun juga kitabmu. klaim tadi, Pak, Ibu. Ibu tuh sudah Wah. klaim bahwasannya Tuhan Oke, Isa itu klaim saya. satu dengan Allah. Oke, siap. Klaim Oke. saya di abad 1, klaim Bapak abad 7, kalah start. Loh, nggak bisa Masih begitu. mendingan di abad 1. Tidak ada kebenaran. Oh, bentar, kok tidak ada kebenaran? Yesus itu kebenaran. Jadi kalau kau bilang Yesus nggak ada, kau penipu. Nih, ada Yesus itu, karena Yesus itu kebenaran. Oke, klaim saya itu dari abad 1, klaim Anda abad 7. Kalah start Bapak, kalau mau main klaim-klaiman, itu dia. Mau pakai ini. Kalau mau pakai ini. Tapi nggak apa-apa, ayo kita kaji lagi. Baik, silakan Pak Jamrud. Oke, bahasan saya kan tanya logika, menanyakan bahwasannya tidak mungkin sesuatu yang datang akhir itu menciptakan yang terdahulu. Ya Saya kan itulah, tanya. ya itu sesembahan Nah, Anda. belum selesai. Belum masuk ke pendapat. Begini, tidak mungkin sesuatu yang datang di akhir itu menciptakan sesuatu yang terdahulu, sangat tidak mungkin. Kenapa seperti itu? Anda mengatakan bahwa Yesus disalib itu pada abad akhir ini, gitu loh. Tidak mungkin kemudian sesuatu yang menciptakan Adam itu disalib setelah Adam diciptakan. Abad Sangat 1 tidak kok, mungkin. Pak bentar Pak, abad 1 kok Pak, Oke. abad akhir Pak. Nih biar Bapak tahu, abad 1 itu abad pertama Pak, bukan abad akhir. Ini juga nggak logika Anda. Abad 1 itu tahun 33 itu Tuhan saya abad 1, bukan abad akhir. Bapak abad 7. Ini jangan-jangan kagak ngerti abad lagi ah. Bener dong Pak kalau ngomong ah. Loh, gimana? Saya tolong fokus di masalah penciptaan itu tadi. Iya. Bahwasannya sesuatu, tolong dijawab ini, sesuatu yang diciptakan sebelum sesuatu yang telah terjadi bisa menciptakan sesuatu yang sebelum terjadi itu bagaimana? Tanyakanlah sama Tuhanmu. Tanyakan Tuhanmu. Tuhanmu baru Gimana? berkata, Pertanyaan "Jangan saya sama apa, jawabnya apa ini? Waduh. Ya iya, kalau Anda, kan gini, Anda mengklaim di abad 7 dalam kitab Anda. Saya juga klaim, makanya ini namanya klaim teologis. Untuk membuktikan klaim teologis siapa yang lebih make sense, Tuhan saya Oke. abad 1, Tuhanmu abad 7.
Tapi begini, Lah itu dulu, maksudnya sekarang begini. saya tanya. Tolong. Islam diperkenalkan Iya. abad keberapa? Islam oke, diperkenalkan abad 7. Ya. Tapi dalam klaim Islam, tunggu dulu. Tapi dalam klaim Islam, Tuhan kami menciptakan sebelum Adam diciptakan. Ya nggak apa-apa itu Jadi masalahnya. secara logika, Oke. bahwasannya sesuatu yang diciptakan itu ada sesudah yang diciptakan. Oke, Pencipta itu kita- ada terdahulu. Oke, stop. Bukan kemudian. Oke, siap. Wah, stop ya. Kita kaji satu-satu. Kan tuh kamu tadi bilang sesembahanmu menciptakan Adam, ya kan? Adam dan Hawa, betul? Atau Adam aja? Gimana? Ini kan klaimmu tadi, Allahmu atau sesembahanmu ini menciptakan Adam, betul? Ya, oke. Oke, sekarang saya tanya. Kalau memang sesembahanmu yang menciptakan Adam, siapa nama istri Adam? Silakan tunjukkan di dalam Quran Anda. Ada. Nama istrinya Adam. Dalam Quran ada namanya Hawa. Silakan tunjukkan. Quran surah berapa? Siapa namanya? Namanya Hawa. Coba tunjukkan. Ada kata Oh, nama maaf, saya Hawa bukan menghafal di Al-Quran, dalam tapi Quran. setahu saya ada. Saya nggak peduli. Ini kan kita buktikan, ya. Kalau memang sesembahanmu yang menciptakan Adam, harusnya sesembahanmu kenal siapa istrinya. Kalau saya pasti saya dapat dalilnya. Ada di dalam klaim teologi saya. Tunjukkan. Quran surah berapa ada nama Hawa? Oke, bentar ya, saya searching dulu. Saya memang tidak hafal Quran gitu. Boleh, nggak apa-apa. Cari. Harus nama Hawa. Kita buktiin aja kalau mau klaim-klaim mah gampang, cu. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Saya nggak terima tafsir orang ya. Saya terimanya ayat. Nggak laku sama saya tafsir-tafsir. Apa-apaan wahyu ditafsir. Ntar lagi kita tanya bininya Musa. Bininya Abraham. Ciu. Makin tegang saudara, makin panas. Saudara yang dibawa Oten, kejadian berapa ada nama Hawa? Boleh bantu saya kejadian berapa? Saya butuh bantuan teman-teman di bawah, saya lagi nggak tahu nih ayatnya namanya Hawa. Ada yang tahu? Searching dong kejadian berapa? Kejadian 3 ya, ayat 20 ya. Icikiwir, Majalengka digoyang. Kejadian 1. Nah, ini Otennya juga payah kejadian 3 ayat 20. Kawin. Majalengka digoyang. Muki Didi goyang. Hawa. Di mana? Adam dan Hawa. Ya, di mana tuh? Quran surah berapa? Aku nyitain Nggak begitu, bininya Pak. kagak tahu. Quran surah Memang berapa? tidak disebutkan secara spesifik. Itu. Bentar. Dadah. Klaim kau terlalu menggebu-gebu. Kalau dia memang yang menciptain, tahu dong bininya. Pertama jelas kejadian 3 ayat 20. Ada memberi nama perempuan itu Hawa. Kenapa 3-3? Itu jangan terlalu semangat. Secara rasio dan logika. Ini logika dong. Kalau memang dia ciptain, masa bininya kagak tahu? Belum kita tanya Musa, belum kita tanya Abraham. Jangan dalam kurung dong. Sejak kapan sesembahan Anda menurunkan ayat dalam kurung? Logikanya ya ngaku-ngaku terakhir datang. Makan tuh Pak.
Ya, selamat menikmati. Selamat menikmati klaimnya ya, logika datang terakhir sebagai pencipta. Kau telan itu. Al-Qur'an gak ada. Oh, Adam suaminya Inul, Mbak. Majalengka deh goyang. Carinya lama banget. Udah runtuh logikanya. Rasionya udah kagak ada. Ngomong-ngomong rasio artinya apa ya? Gue kagak ngerti. Besoknya dipastiin kenalan dulu sama bininya. Masa kagak kenalan sama bininya? Gue aja kalau dikenalin sama laki gue, dikenalin gue sama temen-temennya.